Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Heni Widiasari, NIM 1915081005, Prodi Pendidikan Vokasional Seni Kuliner, kelas A. Pada video ini, saya akan membuat proyek UTS mata kuliah aplikasi komputer. Dalam video ini, saya akan menjelaskan berapa banyak sheet yang dapat muncul pada Microsoft Excel. Lalu, dilanjutkan penjelasan melalui PowerPoint, di mana dalam PowerPoint terdapat bagaimana cara pembuatan penomoran yang berbeda, lalu bagaimana cara pembuatan daftar isi dan daftar pustaka secara otomatis, lalu dalam PowerPoint juga berisi poin terakhir, yaitu di mana saya membuat proyek tabel nilai dengan menggunakan rumus-rumus yang dapat digunakan pada Microsoft Excel. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sheet yang dapat dibuka pada Microsoft Excel dan menjelaskan seberapa banyak sheet yang dapat dibuka oleh Microsoft Excel. Sebelumnya, untuk membuka sheet tersebut, kita dapat mengklik tanda tambah di sebelah sheet 1 seperti yang saya lakukan. Nah, seiring mengklik tanda tambah tersebut, sheet akan bertambah dari sheet 1 sampai seterusnya. Untuk mengetahui berapa banyak jumlah sheet yang dapat dibuka Microsoft Excel, kita dapat melakukannya dengan cara pemrograman. Dengan mengklik File, lalu kita pilih di sana yang paling bawah ada Option. Setelah itu akan muncul seperti ini, Excel Option. Di sana ada Include this many sheet. Sebelumnya di sana 1 kan, lalu kita ketik angka maksimal sheet yang dapat dibuka oleh Microsoft Excel, yaitu 255. Nah, seperti ini sheet belum terlihat 255 sheet. Dengan kita keluarkan dulu, lalu kita buka kembali Microsoft Excel. Nah, sudah terlihat bukan? Di sana, sheet bertambah menjadi titik-titik. Nah, jika kita menggeser terus-menerus, itu akan mencapai sheet 255, yaitu maksimal sheet yang dapat dibuka oleh Microsoft Excel. Om Swastiastu. Pada video bagian ini, saya akan menjelaskan melalui PowerPoint. Dalam PowerPoint berisi mengenai yang pertama, pembuatan penomoran halaman yang berbeda pada Microsoft Word. Yang kedua, pembuatan daftar isi otomatis di Microsoft Word. Yang ketiga, pembuatan daftar pustaka di Microsoft Word menggunakan aplikasi Mendeley. Dan yang terakhir adalah pembuatan proyek tabel daftar nilai mahasiswa menggunakan Microsoft Excel. Sebelumnya, perkenalkan kembali, nama saya Niputu Heni Widiasari, NIM 1915081005, Prodi Pendidikan Vokasional Seni Kuliner, kelas A. Baik, langsung saja pada materi pertama adalah pembuatan penomoran halaman berbeda pada Microsoft Word. Langkah pertama yaitu buat dokumen baru, lalu posisikan kursor pada lembar pertama, kemudian klik Page Layout, lalu Breaks, lalu klik Next Page. Langkah kedua, kemudian akan dilemparkan ke lembar halaman kedua. Jangan pindahkan kursor, langsung klik Insert, lalu Page Number, lalu Format Page Numbers. Langkah selanjutnya, pada jendela pop-up, pilih format penomoran 1, 2, 3, lalu klik Start at 1 dan klik OK. Selanjutnya, setelah langkah di atas dilakukan, jangan heran bila belum ada perubahan atau munculnya halaman. Klik Page Number lagi, kemudian pilih posisi yang Anda inginkan dengan bebas. Setelah itu, pada langkah kelima, nomor halaman sudah muncul, tapi belum berbeda. Sekarang silakan posisikan kursor ke halaman pertama, lalu klik Insert, Page Number, lalu Format Page Number sekali lagi. Lalu selanjutnya, kemudian saat muncul jendela pop-up, ubah pengaturan ke format Romawi. 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, dan klik OK. Langkah selanjutnya,
Sekali lagi, klik page number dan pilih posisi nomor halaman yang Anda inginkan, lalu lihat hasilnya. Materi selanjutnya yang nomor 2 yaitu pembuatan daftar isi otomatis di Microsoft Word. Sebelum membuat daftar isi yang nantinya akan terisi secara otomatis, Anda wajib untuk menyusun dan mengkoordinasikan terlebih dahulu seluruh bab dan subbab di dalam tulisan. Langkah yang pertama yaitu buka dokumen, karya tulis atau skripsi Anda. Kemudian, tandai bab pertama termasuk teks di bawahnya. Kemudian, klik Style dan pilih Heading, seperti gambar sebelahnya. Langkah kedua, ulangi step di atas untuk bab 2 dan bab 3 dan seterusnya. Langkah selanjutnya, setelah seluruh bab utama selesai, sekarang pindahkan fokus ke subbab. Tandai subbab pertama dahulu, lalu klik Style dan pilih Heading 2 seperti pada gambar. Langkah keempat, ulangi step di atas untuk semua subbab yang merupakan sub dari bab-bab utama. Langkah selanjutnya, apabila di dalam karya tulis Anda terdapat subbab ketiga, maka ulangi cara di atas, kemudian klik Style dan pilih Heading 3. Ulangi step ini untuk semua subbab 3 lainnya. Selanjutnya, ada catatan. Apabila ketika menerapkan heading untuk tiap-tiap sub ternyata formatnya berubah menjadi italic atau tidak tebal, maka ubah dulu dengan cara klik kanan di style yang dipilih, lalu klik modify. Langkah selanjutnya, ubah format dari jendela yang tampil. Anda bisa mengubah jenis huruf, ukuran, format, hingga namanya. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat daftar isi otomatis. Setelah seluruh tahapan di atas tuntas, sekarang saatnya membuat daftar isi yang terisi otomatis di Microsoft Word. Posisikan halaman daftar isi di bagian teratas. Yang terpenting masih dalam dokumen yang sama. Langkah pertama yaitu sekarang posisikan kursor di barisan teratas. Lalu klik Reference, lalu klik Table of Contents. Untuk menampilkan format daftar isi, klik jarum di bagian sebelah menu. Lalu pilih format daftar yang tampil di layar, seperti pada gambar. Selanjutnya, daftar isi ini akan secara otomatis terisi jika Anda menambahkan bab atau subbab baru dengan menerapkan metode awal di atas tadi. Selanjutnya, apabila daftar isi tidak terisi otomatis, jangan khawatir. Anda bisa mengatasinya dengan cara mengklik tombol Update Table yang berada di sebelah menu Table of Contents, seperti pada gambar. Selanjutnya, beranjak pada materi ketiga, yaitu pembuatan daftar pustaka di Microsoft Word menggunakan aplikasi Mendeley. Untuk dapat membuat daftar pustaka dengan mudah menggunakan aplikasi Mendeley, Anda harus terlebih dahulu membuat perpustakaan referensi di Mendeley Desktop. Langkah pertama, pastikan artikel yang ingin direferensi sudah ada di Mendeley Desktop. Langkah selanjutnya, pastikan Microsoft Word sudah terinstall MS Word plugin dari Mendeley Desktop. Jika tulisannya masih install MS Word plugin, berarti Anda belum menginstalnya. Klik tombol tersebut untuk menginstal seperti pada gambar yang tertera. Jika Anda membuat Microsoft Word pada saat proses instalasi, akan keluar jendela peringatan. Anda diharuskan untuk menyiapkan pekerjaan Anda di Microsoft Word dan menutup Microsoft Word. Setelah instalasi berhasil, akan terlihat jendela berhasil. Selain itu, tulisan Install MS Word Plugin akan berubah menjadi Uninstall MS Word Plugin, seperti pada gambar sebelahnya. Selanjutnya, pada Microsoft Word, di bagian Reference akan terlihat menu Mendeley Site-O-Matic.
seperti gambar di bawahnya. Langkah selanjutnya, yang ketiga, yaitu siapkan tulisan Anda dan bagian yang ingin direferensi, seperti pada gambar di bawah. Terlihat teks yang akan direferensi. Langkah keempat, referensi artikel pada Mendeley Desktop ke Microsoft Word. Arahkan kursor mouse Anda ke bagian penulisan yang telah dipilih pada Microsoft Word. Lalu, klik tombol Reference pada menu. Klik tombol Insert Citation dan cari nama artikel yang ingin direferensi. Jika data yang tampil sudah benar, klik OK. Setelah itu, referensi akan secara otomatis muncul berdasarkan dengan style referensi yang dipilih seperti gambar di sebelahnya. Lakukan hal tersebut untuk kedua atau lebih artikel lainnya yang ingin Anda referensi. Lalu yang terakhir, memasukkan daftar pustaka secara otomatis dengan Mendeley Desktop. Dengan arahkan kursor mouse Anda ke tempat Anda ingin menaruh daftar pustaka, lalu klik Insert Bibliography. Setelah itu, daftar pustaka akan terbuat secara otomatis oleh Mendeley Desktop seperti pada gambar sebelahnya. Anda dapat memasukkan referensi-referensi lainnya, dan list tertentu akan teradat secara otomatis. Tetapi, hanya artikel yang direferensi yang akan masuk ke dalam daftar pustaka. Tidak semua artikel yang ada di Mendeley. Kita beranjak pada materi yang terakhir, yaitu pembuatan proyek tabel daftar hadir mahasiswa menggunakan Microsoft Excel. Pada slide terdapat contoh tabel. Di sini terdapat juga beberapa angka-angka yang menggunakan rumus. Akan lebih gampang menggunakan rumus untuk menjumlahkan semua angka-angka tersebut, karena dalam contoh ini hanya ada 5. Jika pada kenyataan terdapat ribuan atau ratusan atau puluhan siswa, kita tidak akan bisa menjumlahkan secara manual. Jadi di sini kita menggunakan beberapa rumus untuk mempermudah penjumlahan nilai untuk tabel di Excel. Nah, sekian video presentasi saya. Dari video yang pertama, lalu beranjak ke video kedua yang menggunakan PowerPoint. Dari sini, saya akan menutup langsung video saya. Terima kasih telah menonton. Saya harap ilmu yang saya share dapat bermanfaat bagi semua orang yang menonton video saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.